sebut tidak di situ. Terus bilang aja, Pak, saya dari Wahyu Teknik mau menawarkan genset seperti itu ya. Terus kalau dia bilang boleh minta kartu namanya atau bisa boleh minta kontaknya Pak gitu. Jadi nanti kalau orangnya bilang nanti ini berhubungannya langsung sama pemilik, dia bilang gitu, pemilik bangunan. Nah itu kamu coba tanya pemiliknya ini siapa Pak gitu, PT apa gitu. Kalau dia bilang PT ini Bapak ada kontaknya enggak gitu. Kalau dia nggak mau ngasih, biasanya ya agak susah sih ngasih gitu. Ya kamu coba searching aja di Google, ada nggak PT bla 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 ini nomor teleponnya gitu. Biasanya memang kalau yang di proyek itu agak-agak susah kalau cuma baru datang sekali gitu. Tapi kalau udah terkenal sih, kalau Wahyu Teknik aku rasa sih udah terkenal ya, mungkin mau gitu kasih gitu. Kalau di Surabaya emang lebih susah. Kalau di Surabaya kan ya marketnya ya begitu, pokoknya lebih susah lah kalau di Surabaya. Lebih gampangan di Jakarta kalau saya bilang gitu. Terus ya udah pokoknya jangan lupa seperti itu tadi ya, bikin perkenalan, terus follow up telepon by phone by WA. Jadi kalau customer ada WA-nya lebih bagus, jadi kan kalian bisa follow up lewat WA gitu. Tapi biasanya memang customer gitu, udah lewat WA udah dikasih tahu gimana gitu, bisa gak jual mahal gitu biasanya gitu. Tapi ya jangan down aja gitu pokoknya gitu, apalagi saingannya kan juga nggak sedikit gitu. Jadi ya harus semangat buat kalian berdua ya. Iya. Semangat gitu ya, pokoknya jangan lupa, yang penting itu tadi follow up, jangan tiap hari, pokoknya follow up gitu, perkenalan. Terus kalau ada penawaran ya, kalau masih bingung masalah ngitungnya atau gimana nya, nah itu nanti bisa tanya yang di sana yang lebih dekat gitu. Tapi ya gensetnya kita kan ada 2 tipe, ada silent, ada open, tapi juga ada yang mobile yang pakai roda trailer itu. Nah itu, terus kita kan juga selain jual genset kan ada panel juga, panel ATS gitu. Nah kalau biasanya kalau dengan instalasi juga kamu minta, kalau dia bilang saya maunya langsung jadi, langsung bisa pakai gitu, jadi nggak ribet gitu. Nah itu biasanya dengan instalasi. Nah kalau dengan instalasi biasanya harus survei lokasi. Nah minta tolong sama teknisi, minta tolong sama mereka, kira-kira mereka bisa menyempatkan waktu nggak untuk survei lokasi di tempat tersebut gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham Ibu. Ya, jadi minta tolong sama tuh Mas Ibnu, sama tuh Mas Jainal, sama tuh. Teknisinya cuma Ibnu sama Jainal ya Pak Aryo sekarang? Ya, paling sama Intal ada 1 anak baru sih. Oh, Pak Rizky udah nggak ada kan? Udah. Berarti cuma 2 aja? Ya, tinggal itulah yang senior. Yang senior. Tapi yang lain ada? Yang baru ada? Ada 1 sama 1 lagi. Oh baru masuk. Ya. Oh, ya jadi kalau umpamanya mau harus lihat lokasi, kita tolong sama teknisi, mereka meluangkan waktunya untuk survei kalian berdua, survei lokasi gitu. Nanti teknisi kan akan kasih tahu ini gini keperluannya apa aja. Nah itu nanti dibikinkan penawaran gitu. Biasanya kalau instalasi tanya harganya sama Pak Anton ya Pak Aryo? Anton Pak Martin di Pak Martin kayaknya. Oh ya, bisa tanya ke Pak Martin atau ke Pak Anton kalau untuk instalasi ya. Kalau untuk unit genset kan ada price list. Udah pegang price list belum? Belum Ibu. Belum ya? Oh belum. Ya biasanya nanti kalau ada minta penawaran tanya dulu aja gitu harganya. Jadi yang penting kalau orang tanya mau tanya genset, maunya tipe apa, open atau silent gitu pemakaiannya. Jadi kalau dia nanya apa bedanya open sama silent, kalau open itu
terbuka Pak, jadi suaranya lebih berisik yang pasti. Tetapi kalau untuk ada ruangan gensetnya, biasanya mereka pakai open gitu. Nah kalau silent itu kan yang kotak, itu lebih apa ya, lebih lembut lah, maksudnya suaranya nggak terlalu kencang di jarak tertentu gitu. Kan ada toh di browser itu kan ada kan. Nah itu jadi maunya soft open apa silent seperti itu. Terus kapasitasnya, terus kalau apa aja kan nanti bisa dipelajari di situ ya, di draft itu yang penawaran itu ya, kalau kita jual jajet itu apa aja yang dikasih, apa aja yang nggak termasuk gitu. Seperti itu. Itu. Jadi kalau itu tadi mau tahu kapasitas ya tadi, jadi kapasitas tanya, kalau dia nggak tahu, kalau kamu nggak tahu KVA-nya, tanya listriknya berapa watt Pak di sana tegangannya gitu. Kalau dia bilang 20.000 watt, berarti itu 20 kW. Kalau 20.000 kan itu kan watt. Kalau dijadikan kW kan hilang 3.000-nya hilang. Jadi cuma 20 gitu. Nah 20 kW ini KVA-nya berapa? Itu dibagi 0,8 atau 80%. Nanti ketemu seperti itu. Paham ya? Paham Ibu. Ya udah kayak gitu sih, lebih pekerjaannya seperti itu. Jadi ya setiap hari seperti itu, follow up, terus cari customer yang baru, terus kalau tiap minggu bikin jurnal, bikin laporan perkenalan, laporan penawaran, terus progresnya gimana, prospeknya gimana gitu, sampai di mana kayak gitu. Biasanya nanti kan ada meeting biasanya gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ibu, aku mau nanya tadi yang Ibu bilang 0,8 sama satu lagi apa Ibu ya? Oh, 0, itu apa, kalau mau cari kapasitas itu dari KW ke KVA itu dibagi 0,8. Oh, dibagi ya Bu ya? Ya coba kamu hitung bener nggak? Kalau umpamanya 10.000, nah itu kalau dibagi 0,8 hasilnya berapa? Kalau 10.000 berarti kan 10 kW. 10 kW dibagi 0,8 jadinya kan 12,5. Nah 12,5 KVA itu kan nggak ada, jadi ke 13 atau 15 seperti itu. Nah kalau cari kalau dari KVA cari KW itu dikali 0,8. KPA ke KW Bu ya? Dari KVA ke KW itu kapasitas KVA dikali 0,8. Seperti itu. Paham ya? Kalau yang dibagi itu cari KW ke KVA. Jadi umpamanya listrik di rumahnya JJ umpamanya listriknya 10.000 watt nih ya. Nah itu cari. Nah kalau dari watt atau dari watt dan ke KVA itu dibagi 0,8. Nah kalau dari KVA, dari kapasitas genset nih 20 KVA dikali 0,8 itu hasilnya besar tegangannya listriknya. Itu paham ya? Berarti kalau cari KVA itu dari watt atau dari KW dibagi 0,8. Tapi kalau mau cari ini KW, mau cari wattnya dari KVA dikali itu, dikali 0,8. Bener nggak? Coba, aku salah nggak sih? Bener nggak? Coba dan dites. Kalau coba, maksudnya coba dipraktekin. Coba kalau 10
Kalau 10 dibagi 0,8 hasilnya 12,5 kan. Iya. Nah, 12,5 itu KVA-nya. Nah, kan genset nggak ada 12,5. Biasanya 13, yang punya kita kayak Perkin sama Kamil itu 13 KVA atau 15. Dinaikin ke atas. Oh, naik ke atas ya, Bang? Ya, nggak ada kan kalau kayak nanggung gitu kan nggak ada. Biasanya 13 KVA atau 15 KVA itu. Nah, kalau untuk ukuran ini, kalau tanya genset, kalau orangnya minta harga genset, tolong ditanya ini gensetnya pemakaian untuk standby atau untuk pemakaian rutin. Jadi kalau kayak dia bilang, oh ini untuk standby aja, pasti prime itu cukup gitu. Jadi prime itu ukurannya cukup segitu. Tapi kalau untuk dia pemakaian kayak harus terus menerus continuous, itu harus dilebihkan. Jadi umpamanya dia cari genset 100 kVA, tapi dia mau pemakaian terus menerus secara berhari-hari gitu. Jadi dia pemakaiannya itu lebih dari 8 jam. Nah itu harus di atas 100 kVA nawarinnya. Karena kalau enggak gensetnya bisa jebol. Gitu. Karena kan kalau 100 kVA yang dia pakai itu kan cuma 80% saja. Dari dayanya cuma 80%. Beda sama listrik. Kalau listrik kan 1. Nah, kalau genset itu cuma 0,8. Ya, jadi kalau dia bilang, pemakaiannya untuk standby aja gitu. Untuk kalau sewaktu-waktu ada mati lampu, nah itu biasa, kapasitas biasa bisa. Tapi kalau untuk pabrik, dan pabrik dia pemakaiannya itu 8 jam berturut-turut, nah setiap hari harus 8 jam, itu lebih baik ditawarkan di atas kapasitas itu. Gitu. Jadi takutnya itu kan nanti jebol gitu. Seperti itu. Dan kalau ditawari juga mungkin kalau dia butuh maunya otomatis atau maunya manual gitu. Kalau otomatis harus pakai panel ATS. Kalau manual ya genset yang kita jual itu aja bisa. Jadi harus ada tambahan. Kalau mau otomatis harus ada tambahan panel ATS-nya itu. Nanti kalau panel ATS-nya kayak gimana, itu ada Pak Arya di situ. Pak Arya tahu banget. Itu panel ATS-nya itu, ya, aku juga nggak terlalu paham panel ATS sebenarnya. Maksudnya isinya nggak tahu. Pak Arya, itu belum diambil punya kaset Prabala, belum lunas ya? Belum, Bu. Kemarin diburu-buru. Iya, saya juga bilang begitu sama Bu Lilanya. Kemarin bilangnya tanggal 6. Bu, jadi pekerjaan yang lain terbengkalai, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya sorry, itu kan tergantung Pak Mariandi, katanya gitu. Pak Arya punya nomor teleponnya Pak Mariandi ya? Punya. Saya pernah WA sih. Kalau katanya sih harusnya Jumat 2 minggu yang lalu ya. Oh, lalu sekarang nggak jadi, kapan diambilnya? Saya nggak tanya lagi. Nanti saya boleh minta nomornya Pak Mariandi nggak Pak? Saya siapa tahu. Boleh, nanti saya share. Oh ya, siapa tahu kata siapa ya bilang minta nomor telepon Bapak itu aja. Siapa tahu dia gensetnya banyak, katanya gitu. Kan Pak Marvin nanya, kok beli gensetnya 1 tapi panelnya 4, katanya gitu. Oh, ada existing soalnya. Iya, terus saya cuma bilang sama Pak Awan, nggak tahu Pak, saya juga baru tahu dia kalau minta panel ATS ketika datang pas FAT. Nah kalau untuk kayak ini, kalau umpamanya orangnya udah oke dengan harga ya, kan mereka pasti PO kan, ya. Nah kalau untuk PO itu nanti kan
udah PO, nanti kamu share ke Pak Lani atau itu untuk dibikinkan invoice biasanya. Pertama kan pasti invoice DP dulu. Nah biasanya nanti kalau setelah mereka kalau mereka mengajukan untuk saya mau lihat gensetnya atau saya mau lihat waktu tesnya, itu bisa juga. Jadi waktu dia sudah DP terus genset disiapkan, nah nanti waktu yang namanya FAT ya, jadi itu waktu tes load, nah itu kalian bisa ngundang orangnya gitu, siapa yang mau datang gitu nanti. Jadi terus teknisi juga kita tolong sama teknisi juga, ini mau FAT gensetnya PT ini gitu, seperti itu. Nah prosesnya kayak gitu. Sebenarnya sih yang nggak dibilang susah ya, enggak susah sebenarnya sih, cuma kalau memang belum berpengalaman di marketing emang susah sih. Aku dulu juga nggak tahu marketing. Saya dulu juga nggak pernah kerja di marketing beneran. Dulu selama di bioteknik juga nggak marketing, tapi ya lama-lama puji Tuhan bisa gitu ya, sedikit-sedikit belajar gitu, sama-sama belajar aja ya. Iya benar Ibu. Kayak gitu. Jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin ada yang mau ditanyain? Ibu, kalau misalnya saya kurang mengerti tentang yang tadi Ibu bicarakan, kan tadi kan kecepatan gitu. Nanti kalau saya by WA, Oh, iya. boleh nggak Ibu? Boleh. Untuk tanya ke saya boleh. Saya kan kemarin udah bilang apapun masalahnya, kalau mau ngobrol boleh, tanya saya apa aja boleh. Selama saya masih bisa jawab, saya pasti jawab. Tapi kalau untuk harga, saya tidak punya wewenang ya. Kalau untuk harga Pak Martin yang punya wewenang. Jadi kalau kalian sudah dikasih patokan kurs hari ini umpamanya 16.700 gitu, dan harga di press list segitu, sekalian lihat harga umpamanya genset 20 kVA Perkin silent. Nah itu kan dia dalam bentuk US biasanya, kalian tinggal kali US-nya berapa kan. Nah untuk diskon kalian pasti nanti dikasih tahu kan. Kalau saya kan nggak punya wewenang. Kalau Pak Mafin nanti bilang oke, untuk ke customer kalian kasih diskon 10 gitu, nah itu baru kalian praktekkan gitu ya. Tapi kalau nggak ada omongan apapun dari Pak Marvin, jangan main diskon gitu maksudnya. Jadi dari harga flash list tersebut kalian kalikan dengan kursnya yang ditetapkan sama Pak Marvin gitu. Ya udah, nanti kalau bilang Pak Marvin pasti sih ngomong sih, kalau untuk ada penawaran, Pak ini saya ada penawaran, umpamanya kan kalian baru, Pak saya ada penawaran, ada yang tanya genset 20 kVA Pak gitu, Perkin, ini harganya gimana gitu. Nah kamu nanti pasti dikasih tahu sama Pak Martin gitu. Pokoknya selain harga gak apa-apa nanya saya. Soalnya kalau harga kan yang berwenang bukan saya, pasti Pak Martin gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Iya baik Ibu. Kalau masalah gensetnya gimana gitu atau gimana gitu. Karena kan kalau genset kan, kalau kita kan jualnya Perkin, Stanford, Kamin, Stanford gitu. Tapi ada juga yang memang Cina punya gitu, kayak VD, kayak Isuzu, itu kan beda lagi ceritanya gitu. Pak Aryo tahu tuh Pak Aryo. Itu, jadi ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup Ibu. Jadi Aku tidak ada, sudah cukup. sudah paham ya berarti ya. Ya nanti kalau masalah itu kan jangan lupa ya untuk follow up yang pasti dari customer, apa follow up customer yang lama di follow upin, dikasih perkenalan lagi gitu. Terus biasanya kan kalau yang lama-lama entah itu ganti purchasingnya atau bosnya atau apa, biasanya kan suka ganti tuh. Nah itu diperbarui lagi aja yang customer lama gitu. Terus customer baru juga cari-cari di Google atau biasanya kayak perusahaan pertambangan, perusahaan apa ya, pabrik atau apa gitu, restoran kayak apa ya, kayak supermarket juga tuh, hotel kayak gitu-gitu ya.
cari-cari aja di customer baru yang belum ada di listnya WTU juga nggak apa-apa, itu lebih bagus gitu. Jadi kan semakin luas gitu. Nah, terus jangan penawarannya juga gitu, Pak, kalau ada kebutuhan genset bisa tanya ke saya, info ke saya gitu. Ada kebutuhan genset nggak, Pak, gitu. Kalau yang customer lama tanyain, Pak, ada kebutuhan genset nggak gitu. Ya, kayak gitu ya. Bikin laporan tiap minggu, tiap hari Sabtu pagi atau Jumat sore itu bikin laporan biasanya, bikin jurnal, laporan perkenalan. Kalau ada laporan penawaran ya laporan penawaran gitu. Oke? Oke, Ibu. Itu. Ya kalau Bentar, Mbak Bu. Ibu punya formatnya nggak Bu ya buat laporan biar mereka bisa ngikutin gitu? di komputer yang biasa dipakai nggak ada kah? Nggak ada. Jadi mau di-upgrade semua juga. Oh gitu. Ya udah nanti aku kirimin aja ya yang ini, yang itu Surabaya loh laporannya ya. Kalau Jakarta kan aku nggak tahu gitu maksudnya. Kalau yang dari aku loh ya, dari aku coba nanti aku kirimin ke itu draftnya ya, dalam bentuk ini ya, Excelnya ya. Iya. Ya udah Kak. Ya nanti aku kirim ke Pak Aryo. Terus kalau untuk perkenalan nama penawarannya ada kan tadi? Perkenalan nama penawar sih dari sini bisa. Nanti lihat format dari orang. Perkenalan nggak? Perkenalan ada nggak? Perkenalan kayak gimana? Formatnya nggak ada ya? Oh, kemarin udah kan? Perkenalan tuh yang mana, yang ini? Yang biografi ya? Company profile udah ada yang mereka pegang. Enggak, ini perkenalan, kayak surat perkenalan, bukan company profile. Surat perkenalan. Jadi di komputernya yang lama nggak ada yang dipakai Pak Asep, Bu Selvi. Ada Bu, tapi nggak bisa dibuka, kena virus. Oh alah. Makanya saya minta upgrade. Ini saya pakai ini, makanya saya mau upgrade. Kalau saya buka virus. Oh gitu, ya udah nanti aku coba kirimin contohnya aja ya, nanti bikin sendiri juga nggak apa-apa ya. Iya. Soalnya kalau di aku kan tanda tangan segitu, tanda tangan gitu. tanda tangan yang lama, maksudnya tanda tangan yang lama maksudnya. Dan itu kan aku dulu juga dari ini kan, dari Surabaya kan juga dulu ada kepala cabangnya, yaitu formatan dia itu formatan yang lama gitu, perkenalan gitu. Kalau penawaran ada kan, kalau penawaran ya. Ya. Nanti aku kirimin Pak Aryo. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang tanya? Tidak ada, Ibu. Mungkin nanti company Ibu. profile udah ada ya? Company profile ada. Oke. Apa tadi Ardi? Mungkin nanti Ibu kalau misalnya saya kurang mengerti mungkin ditanya by WA. Oh ya, boleh. Tanya aku boleh kok. Oke. Ya udah, itu aja ya. Pokoknya yang utamanya itu tadi gitu. Oke. Nanti kalau masalah lanjutnya nanti tanya-tanya aja, kalau pas tanya-tanya boleh. Tapi kalau saya ada waktu saya bisa ke Tangerang, saya ke Tangerang. Gitu. Saya belum ketemu sama itu. Pak Arya dulu baru soalnya ya. Iya makanya ya belum ketemu, banyak yang baru di sana soalnya. Ya udah gitu aja Pak Aryo. Nanti aku kirimin perkenalannya sama ini format jurnal laporannya ya. Itu aja. Makasih ya. Kalau kurang jelas boleh tanya lagi ya. Kalau saya ngomongnya agak belibet. Sorry ya. Nah, soalnya saya mau keluar soalnya. Mau ketemu customer. Ya.
Ya, Oke, baik. oke. Oke. Profesor ya, makasih. Yuk. Iya, Bu, sama-sama. Ya. Ih, gua ikut ya.